Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang maupun selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadil Awal dengan NIM B1B1222076, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Yang judul materi yaitu Peranan Pemerintah dalam Perekonomian Bank Negara Indonesia. Baiklah, masuk materi pertama, yaitu pemerintah dan rumah tangga. Sebagai pelaku ekonomi, ada 3 peran penting rumah tangga dalam kegiatan perekonomian. 3 peran penting rumah tangga pemerintah tersebut adalah sebagai produsen yang memproduksi barang atau jasa bagi kepentingan publik, dan selain itu rumah tangga pemerintah punya peran sebagai konsumen, serta yang ketiga sebagai pengatur dan pengendali perekonomian. Kita masuk yang pertama, yaitu produsen. Dalam menjalankan peran ini, rumah tangga pemerintah memproduksi barang atau jasa bagi kepentingan publik. Peran ini dijalankan melalui lembaga pemerintahan, yaitu BUMN. Setelah itu BUMN melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Sebagai contoh, PT Pertamina menghasilkan bahan bakar minyak yaitu BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai konsumen. Pada peran ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Selanjutnya, faktor-faktor produksi ini digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Masuk yang ketiga, yaitu sebagai pengatur dan pengendali perekonomian. Rumah tangga pemerintah berperan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian dengan merumuskan kebijakan ekonomi. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu yang berkaitan dengan pendapatan atau pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah yang beredar. Dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Terus yang ketiga, kebijakan ekonomi internasional, yaitu yakni yang terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Selain menentukan kebijakan, rumah tangga pemerintah juga mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga tangga konsumen dan produsen. Tujuannya agar rumah tangga produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi secara wajar sehingga tidak merugikan pihak lain. Oke, masuk materi kedua, yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena berperan sekaligus sebagai regulator atau pembuat regulasi sejumlah peraturan. Sejumlah peraturan perundang-undangan diberlakukan oleh pemerintah menjadi aturan main dalam kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian di Indonesia, peran rumah tangga atau pemerintah sebagai konsumen jadi salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi, sebab belanja pemerintah bernilai besar dan jadi pengeluaran rutin setiap tahun. Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen ini terlihat dari aktivitas bagaimana instansi dari level pusat maupun daerah dalam membelanjakan anggaran negara untuk berbagai keperluan. Materi ketiga, yaitu kepincangan dalam mekanisme pasar. Adapun kepincangan dalam melakukan kegiatan mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan sebagai free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal.
Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yang mengembangkan perekonomian. Yang kedua, dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Berdasarkan pertemuan terdahulu oleh yang telah dibahas bahwa pemerintah harus turut campur dalam perekonomian dikarenakan adanya kegagalan pasar sistem ekonomi kapitalis dalam menyediakan barang kolektif atau collective good. Pada dasarnya sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan. Masuk materi selanjutnya, yaitu eksternalitas dan barang publik. Oke. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individu atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisien. Yang kedua, ya di UMB, barang publik. Apa sih barang publik? Barang publik di sini dijelaskan memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat sehingga sebagian besar kasus orang yang tidak bisa dicegah untuk turut serta menerima manfaatnya. Biasanya perusahaan swasta tidak merasa mendapatkan keuntungan dengan produksi barang publik, maka kebutuhan akan barang publik adalah sumber lain inefisien. Contohnya sistem saluran pembuangan, penerangan jalan, taman umum, dan lainnya. Barang-barang tersebut dapat menciptakan kegagalan pasar karena beberapa orang membayar untuk memperoleh manfaat, sedangkan ada beberapa pihak yang tidak. Oke, kita masuk materi terakhir, yaitu kegiatan pemerintah. Apa sih kegiatan pemerintah selama ini dalam bidang perekonomian di Indonesia? Yang seperti saya jelaskan pertama tadi. Yang pertama, sebagai produsen, pemerintah terlibat dalam peran untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah membuat badan usaha miliknya, yaitu Badan Usaha Milik Negara, yaitu BUMN. Yang kedua, sebagai distributor. Pada umumnya, peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebih kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan yang merata. Yang ketiga, sebagai konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan dana yang akan digunakan. Pemenuhan kebutuhan yang dikatakan pemerintah adalah konsumen. Contohnya adalah untuk membeli peralatan kegiatan konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana dan prasarana negara. Baiklah, kita sudah masuk di penghujung, yaitu kesimpulan. Jadi menurut saya kesimpulan dari materi yang sudah saya bawakan tadi, yaitu melalui analisis yang telah diuraikan dalam makalah ini. Dalam analisis kami ini, dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemerintah memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan struktural, pemerintah telah berupaya untuk menjaga kestabilan
mak- makroekonomi, merangsang investasi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, penggunaan subsidi, pajak, dan insentif investasi menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Jumudil Awal mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.